Halo Sobat Siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita ketemu kembali dalam tematik kelas 5, di mana dalam hal ini, kesempatan ini tema terambil dari tema 5, subtema kedua, pembelajaran yang ketiga. Baik, untuk pembelajaran 3 ini kita akan belajar mengenal sistem subak di Bali, mencari tahu informasi penting dalam bacaan, mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Baik, kita perhatikan dulu percakapan antara Siti dan Udin. Siti berbicara di awal, sebagai sebuah negara kepulauan. Selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa. Udin menjawab, betul sekali Siti. Keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang unik. Siti kembali, ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Ya, betul sekali percakapan antara Siti dan Udin ini, bahwa negara kita, negara Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya itu berprofesi sebagai petani. Karena alam kita, alam Indonesia sangat cocok untuk bercocok tanam. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan suburan tanah untuk bertani. Para petani biasa mengelola dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Bacalah dengan sesama artikel berikut ini. Ya, sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kemampuan alam seperti sungai, jurang, atau penampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klian subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012, subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, itulah tentang subak, ya, pengairan yang sangat baik, sangat bagus dicontoh oleh daerah-daerah kita yang lain agar
semua petani dapat hidup sejahtera. Dengan hasil panen yang baik, tentu petani juga akan hidup sejahtera. Kita beralih ke peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, peristiwa proklamasi ini sebenarnya sudah kita peringati setiap tanggal 17 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Baik, untuk lebih lengkapnya silakan nanti dibaca penjelasan-penjelasannya, artikelnya, supaya lebih mudah untuk dimengerti. Nah, ini adalah isi daripada proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kita putarkan cuplikan video tentang penyusunan atau perumusan naskah proklamasi. Begini naskah proklamasi dirumuskan. Soekarno menulis, Hatta dan Soebardjo mendiktekan kalimat proklamasi. Ditulis oleh Hedri F. Isnaini. Dilansir dari historia.id. Sekira pukul 02.00 tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Mbah Sudiro, Sekretaris Soebardjo, Soekarni, dan B.M. Diah, serta pihak Jepang terdiri dari Laksmana Tadashi Maeda, Shigetada Nishima, Tomigoro Yoshizumi dari Kaigun Bukanfu atau Kantor Perhubungan Angkatan Laut dan Angkatan Darat, dan Miyoshi, Angkatan Darat Jepang, berkumpul di ruang makan Rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Hatta, waktu panitia 5 bekerja, Maeda mengundurkan diri ke tingkat kedua, mungkin ke kamar tidurnya, sedangkan Miyoshi masih tinggal, duduk tidak jauh dari mereka. Dia mungkin mendengarkan segala yang dipersoalkan, tetapi dia diam saja. Dia pun mengerti bahwa penyusunan teks proklamasi itu bukanlah hal yang harus dicampurinya. Maeda dan Nishima mengaku ikut membahas naskah proklamasi, namun ketika ditahan dan diinterogasi oleh Belanda, mereka bungkam. Keterlibatan mereka tidak pernah diakui oleh pihak Indonesia, kemungkinan untuk menghindari tudingan Belanda bahwa kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Dan memang sejak awal pun Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai bentukan Jepang. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Ketika naskah proklamasi dirumuskan, anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan beberapa pemuda menunggu di ruangan tengah dan serambi rumah. Menurut Hatta, yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi adalah Soekarno, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Menurut Soebardjo, teks proklamasi telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Semuanya setuju. Soekarno memegang pena dan menulis teks proklamasi yang kalimatnya terdiri dari 2 ayat. Kalimat pertama diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengenai proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, adalah kalimat yang diingat Soebardjo dari Piagam Jakarta, yang antara lain berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bagaimana dengan kertasnya?
Pernyataan proklamasi ini tidak dipahatkan di atas perkamen dari emas. Kalimat-kalimat ini hanya digoreskan pada secari kertas. Seseorang memberikan buku catatan bergaris-garis biru seperti yang dipakai pada buku tulis anak sekolah. Hatta mengatakan kalimat itu, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Lalu Hatta mendiktekan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Jadi, konsep atau klat naskah proklamasi yang ditulis tangan Soekarno adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Menurut anggota PPKI, Iwa Kusuma Sumantri, dalam autobiografinya Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah, semula Soekarno dan Hatta akan memberikan judul pernyataan kemerdekaan itu dengan judul Maklumat Kemerdekaan. Baiklah, kita tadi sudah belajar Pangeran Subak, kemudian tentang sejarahnya proklamasi. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskanlah nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem Subak. Kedua, jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 3. Apakah manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Silakan ditulis di dalam buku tulis, nanti difoto lalu dikirim lewat WA. Baiklah anak-anakku kelas 5, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu kembali dalam video berikutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.